Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Nurhayatin, NIM 196551024 kelas 3A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan mereview mata kuliah pengauditan 1 bab 5 kertas kerja audit. 1. Definisi kertas kerja merupakan mata rantai yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Semua berkas atau dokumentasi prosedur audit dan temuan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisa yang dibuat auditor, dan pihak ketiga. Berkas yang berasal dari klien meliputi neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisa umur piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan surat pernyataan langganan. Berkas yang berasal dari analisa auditor meliputi berita acara, case of name, pemahaman dan evaluasi internal control, analisa penarikan aktiva tetap, analisa mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts, working balance sheet, working profit loss, top schedule, support schedule, konsep laporan audit, manajemen letter. Berkas yang berasal dari pihak ketiga berupa konfirmasi dari piutang, utang, bank, penasehat hukum, perusahaan. Ini adalah contoh kertas kerja. Dua, tujuan pembuatan kertas kerja mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. 3. Pembuatan kertas kerja. Ada 4 teknik dasar digunakan dan dalam pembuatan kertas kerja. Keempat teknik tersebut adalah pembuatan heading, nomor indeks, tick mark, pencantuman tanda tangan. Berikut adalah contoh simbol-simbol audit trick marks. 4. Isi kertas kerja. Kertas kerja merupakan bukti dilaksanakannya standar auditing dan program audit yang telah ditetapkan. Kuantitas, tipe, dan isi kertas kerja dapat saja bervariasi tergantung pada keadaan yang dihadapi oleh auditor. Namun demikian, kertas kerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain dilaporkan, serta standar auditing yang dapat diterapkan oleh dilaksanakan seperti pemeriksaan telah direncanakan dan supervisi dengan baik, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern, bukti audit telah diperoleh, prosedur pemeriksaan yang telah diterapkan, dan ujian yang telah dilaksanakan. 5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kertas kerja. Prinsip umum yang berkaitan dengan pembuatan dan penyimpanan kertas kerja. Prinsip umumnya antara lain, pembuat kertas kerja mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Hindarkan pekerjaan salin menyalin yang tidak diperlukan. Buktikan keterangan lisan yang diperoleh melalui pengajuan pertanyaan. Jangan meninggalkan suatu pertanyaan tanpa ada jawaban yang jelas. Tuliskan segala masalah relevan yang ditemukan pada saat melaksanakan audit. 6. Tipe kertas kerja. Pada dasarnya ada beberapa tipe kertas kerja audit. Namun demikian, ada 6 tipe kertas kerja yang biasanya dikenal, yaitu program audit, working trial balance, jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali, daftar pendukung, daftar utama, dan memorandum audit dan dokumentasi informasi penguat. 7. Susunan kertas kerja. Untuk memudahkan penelaah kertas kerja yang dibuat asisten maupun staf auditor,
Berbagai jenis kertas kerja tersebut harus disajikan dalam susunan yang sistematika, adapun susunan yang umum dilakukannya. 1. Daftar laporan audit. 2. Laporan keuangan auditan. 3. Ringkasan informasi bagi penelaah. 4. Program audit. 5. Laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat klien. 6. Ringkasan jurnal penyesuaian. 7. Working trial balance. 8. Daftar utama. 9. Daftar pendukung. 8. Kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Nomor 301 berbunyi, anggota Kompartemen Akuntan Publik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Indeks angka berurutan, contohnya 1. Daftar utama kas, 2. Kas dan bank, 3. Konfirmasi bank, 4. Kas kecil. 9. Pengarsipan kertas kerja. Arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan. Arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Arsip permanen. Arsip untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Arsip permanen berisi informasi, kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien, bagan organisasi dan luas wewenang, serta tanggung jawab para manajer, pedoman akun, pedoman prosedur, data dan data lain yang berhubungan dengan pengendalian intern, kopi surat perjanjian penting yang mempunyai masa berlaku jangka panjang, tata letak pabrik, proses produksi, dan produk pokok perusahaan, kopi notulen rapat direksi, pemegang saham, dan komite yang dibentuk klien. 10. Tujuan pembentukan arsip permanen untuk menyegarkan ingatan auditor mengenai informasi yang akan digunakan dalam audit tahun-tahun mendatang, untuk memberikan ringkasan mengenai kebijakan dan organisasi klien bagi staf yang baru pertama kali menangani audit LK klien tersebut, untuk menghindari pembuatan kertas kerja yang sama dari tahun ke tahun. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.